Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, luas wilayah dan jumlah penduduk, terutama di perkotaan yang tidak seimbang, berpengaruh pada ketersediaan air bersih untuk konsumsi masyarakat. Aktivis senior Tunas Hijau Indonesia, Bram Azaino, menjelaskan bahwa persoalan ketersediaan air bersih harus lebih mendapatkan perhatian. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Water Day Talk yang merupakan rangkaian kegiatan Water Day Campaign 2022. Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, kemudian tapi dengan jumlah penduduk yang padat, ya baik itu dari penduduk asli maupun pendatang, ya kan. Dan dengan kepadatan ini jumlah penduduk yang banyak itu juga pasti akan kebutuhan akan air itu juga pasti meningkat, ya. Apalagi kalau yang sudah ke kota metropolitan, ya pasti sumber airnya itu sudah semakin terbatas, ya. Dan ini yang akan menyebabkan masyarakat khususnya yang ekonomi ke bawah, ya itu yang akan mengalami kesulitan akses, ya karena yang kita tahu kalau dalam mengolah air baku menjadi air bersih itu juga butuh biaya yang mahal, ya. Kemudian belum lagi untuk masalah distribusi yang terkendala dengan penataan kota, ya pasti mereka bingung jalurnya dan itu juga memakan biaya. Akhirnya ya masyarakat tadi yang ekonomi ke bawah pasti akan sulit karena untuk membayar air, ya mereka tidak ada biaya seperti itu. Apalagi belum ditambah lagi dengan beragam aktivitas kita, ya, yang banyak itu yang tanpa kita sadari itu sudah mencemari air. Memasuki usia ke-64 tahun, Via UB terus bertransformasi dan menggunakan jargon SAE agar dapat bangkit dan terus berkembang. Dekan Via UB Andi Fevta Wijaya berharap di usia yang ke-64 tahun, Via UB dapat menjadi lebih kuat, mudah beradaptasi dan termotivasi tinggi untuk terus memberikan yang terbaik. Salah satunya menaikkan ranking di tingkat internasional dan meningkatkan kesejahteraan sivitas. Untuk Hari Dies Natalis kita yang ke-62 ini, kita punya tagline, ya. Tagline-nya itu Via SAE. Jadi Via SAE itu artinya Via strong, S-nya itu strong, A-nya itu agil, kemudian E-nya itu enthusiastic. Jadi strong kan kuat, agil itu berarti dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang ada sekarang karena COVID, karena lain-lain gitu kan. Kemudian enthusiastic itu berarti termotivasi tinggi. Nah, ini adalah tagline kita SAE dan mungkin ya kurang lebih hampir mirip-mirip dengan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, seperti itulah kurang lebih, ya. Yang pasti visi misi kita ke depan, ya, kita ingin terus menaikkan ranking kita. Kalau kita bicara ranking internasional, itu kan kita berorientasinya pada WUR, ya. Jadi WUR ini World University Ranking. Nah, untuk WUR ini kita sendiri di subjek ekonomi bisnis itu kita kan sudah di 600, ya, di subjek by subjek, ya, bisnis dan ekonomi. Nah, gitu kita masuk ranking 600 dan ini tertinggi dari subjek-subjek lain yang ada di UB gitu loh. Nah, untuk yang ilmu sosialnya karena kita separuh bisnis, separuh publik, memang rankingnya masih 800. Tapi kalau dibandingkan dengan subjek-subjek lain, kita ini termasuk masih yang tertinggi.
di UB dan mengkontribusi ke ranking WUR kita yang cukup tinggi. Nah, internasionalisasi akan terus kita genjot ya. Di samping kita tetap berorientasi pada prestasi, kinerja, kualitas ya, dan juga kesejahteraan daripada semua sivitas akademika yang ada di kita. Kita juga mengembangkan network secara lokal, nasional, dan internasional. Gitu, Mas. Pemirsa, di hari jadi VIA UB yang ke-64 tahun, VIA UB meluncurkan website terkait kegiatan penting hingga perjalanan VIA dari dulu hingga sekarang yang terdokumentasikan dalam fitur foto, video, dan layanan lainnya. Untuk VIA UB sendiri, kita memang dalam acara Dies ini juga melaunching website kita yang baru. Jadi kita sekarang sudah memperbarui dan tentunya untuk kebutuhan internasionalisasi. Jadi kita sudah launching kebutuhan website baru yang ini bisa bermanfaat untuk stakeholder kita. Kemudian kita juga akan launching SIMemory. SIMemory ini sebenarnya adalah suatu aplikasi atau website ya, yang ini kita kan punya museum arsip ya. Nah, ini SIMemory ini untuk merekam event-event penting ya, dan ini merupakan sejarah dari VIA mulai dari awal sampai sekarang, sehingga insya Allah nanti semua terdokumentasi menjadi arsip yang ada di VIA UB dari awal sampai sekarang ya. Faktor biologis, psikologis, dan sosial menjadi penyebab terjadinya kejadian bunuh diri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengedukasi diri agar dapat melakukan pencegahan. Sama dengan masalah kesehatan fisik, bunuh diri dapat diatasi serta ditangani dengan perawatan yang tepat. Salah satunya dengan melakukan konseling melalui tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Sebenarnya ketika kita memahami bunuh diri itu ada 3 terminologi gitu ya. Jadi ada yang terkait dengan bunuh diri itu sendiri, jadi adalah perilaku gitu ya, atau kematian gitu yang disebabkan karena keinginan untuk bunuh diri, dan itu memang menyebabkan kematian pada individu tersebut. Dia sudah punya intensi ya, dan itu menyebabkan kematian. Tetapi ada juga terminologi kedua adalah suicide attempt ya, di mana individu ini melakukan percobaan gitu ya, bunuh diri dengan efek atau akibat yang mungkin tidak fatal ya. Bisa jadi cedera, tapi bisa juga cedera berat, bisa jadi tidak cedera sama sekali, tetapi dia sudah punya niat gitu ya, bahwasanya perilakunya itu tadi akan menyebabkan kematian seperti itu. Tapi di sisi lain juga ada suicide ideation, yang ini juga sering terjadi pada generasi Z, di mana generasi Z ini sudah mulai punya pikiran gitu ya, pikiran-pikiran atau ide-ide untuk saya ingin bunuh diri seperti itu, dengan tingkat intensitas yang mulai dari samar-samar gitu ya, aduh aku mati aja deh misalkan aja kayak gitu. Tetapi ada juga yang sampai tingkatnya sudah lebih tinggi lagi gitu ya, dengan dia sudah ada ide, sudah merencanakan niatnya dengan baik, sampai saya mau seperti atau bagaimana, itu sudah ada sampai yang seperti itu. Dan ini memang banyak dialami oleh generasi Z itu sendiri. Nah, itu tadi sebabnya, karena mungkin interaksinya, apalagi sekarang pandemi juga ya, individu kan terisolasi juga secara sosial seperti itu, dan tadi ya banyak menggunakan aktivitas lingkungan, jadi lingkungan juga nggak aware gitu ya, karena secara sosial mereka jauh kurang empati gitu ya, memahami orang lain. Jadi kalau orang lain lihat ada yang sedih gitu ya, ada yang Allah apa sih baper gitu ya, atau nggak peduli gitu seperti itu, karena memang karakternya seperti itu gitu ya, kurang aware terhadap lingkungan sekitarnya. Di sisi lain individunya sendiri juga tadi individualisme gitu ya, nggak mau kepo terhadap urusan orang lain, dia sendiri juga males kalau harus mengakses untuk bersosialisasi dengan orang lain, dia juga merasa nggak nyaman seperti itu. Jadi memang dari dua sisi yang berbeda, dan memang proses untuk meningkatkan awareness untuk pencegahan bunuh diri sendiri ini juga harus dilihat dari dua sisi gitu ya, dari individunya maupun dari masyarakat atau lingkungan sekitar, termasuk lingkungan terdekat. Misalkan saja
keluarga seperti itu. Jadi memang banyak hal sih yang harus kita pahami gitu ya, harus kita pelajari sebagai generasi Z. Mereka harus paham gitu ya karakteristik mereka seperti apa gitu. Oh ternyata saya kalau dalam situasi krisis itu yang bagaimana kan mereka harus mengenali, kan harusnya seperti itu. Tapi kadang ada yang nggak mengenali, misalkan punya masalah gitu ya dengan temannya gitu atau masalah dengan keluarganya, udah dibiarin aja. Padahal sebenarnya masalah itu adalah masalah mungkin yang berat gitu ya, atau yang dipikirkan tapi udah dibiarkan aja, padahal sebenarnya masalah itu menumpuk gitu ya di dalam dirinya, sehingga tiba-tiba saja dia kayak pusing kepalanya, terus mual-mual, nggak bisa tidur, moodnya swing sekali, kadang marah, kadang sedih, kadang seneng seperti itu. Terus ada upaya-upaya untuk self harm gitu. Saya suka misalkan menyayat-nyayat tangan saya, tapi saya nggak tahu sebabnya apa kayak gitu ya. Ada ide-ide bunuh diri karena merasa kacau hidupnya dan juga yang lain-lain. Nah ini kan yang kadang tidak aware gitu ya, bahwasanya ketika saya sudah dalam situasi yang nggak enak, saya harus apa itu mereka nggak tahu gitu ya. Sehingga memang untuk pengenalan batasan diri itu harus paham, oh kalau saya dalam situasi krisis begini berarti saya harus apa nih, dari preventif dari diri saya sendiri, maupun oh saya harus segera mengakses layanan ke profesional nih, saya harus ke psikolog, saya harus ke psikiater, atau saya harus sharing nih cerita ke teman dekat, ke keluarga yang bisa saya percaya. Nah ini kan yang mungkin generasi Z ini kurang aware gitu ya, karena mereka sendiri juga tipenya nggak mudah gitu bersosialisasi dengan orang lain. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak menilai industri fashion di Malang punya masa depan yang cerah karena desainer Malang mampu mengkreasikan karya etnis agar tetap nyaman dipakai. Hal ini disampaikan saat menghadiri gelaran Malang Fashion Week 2022. Arumi memberi apresiasi kepada para desainer muda dan mendorong kolaborasi berbagai pihak, baik pelaku industri fashion dan pemerintah, dalam memberikan fasilitas izin usaha bagi UMKM di industri fashion. Tanggapan saya punya masa depan yang cerah ya, karena sekarang saya lihat especially for the young designers punya mata yang luar biasa bagus, jadi bisa padu padan ethnicity yang ada di Malang ini menjadi sesuatu yang wearable bagi anak-anak muda. Kemudian menurut Ibu sendiri apa yang harus terus didorong agar industri fashion lokal ini terus berkembang? Yang harus didorong adalah mau bela dan beli produk-produk Indonesia, khususnya dari tempat kita tinggal sendiri. Karena sebetulnya hasilnya sudah bagus-bagus, cuman kadang-kadang kitanya mau beli nggak gitu. Terus kemudian bagaimana dukungan dari provinsi sendiri untuk industri fashion lokal ini? Kalau untuk provinsi, kami berusaha untuk bisa mensupport dalam kuantitas yang lebih besar. Kita berusaha bisa memfasilitasi, mengeluarkan izin usaha dan sebagainya. Harapannya ini bisa punya kolaborasi yang banyak dengan Malang Fashion Week dan juga Fashion Chambers dari Jakarta yang menjadi wadah bagi para designers dan juga UMKM untuk bisa dapat fasilitas yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin terakhir untuk harapan untuk dunia fashion, terutama juga untuk Malang Fashion. Untuk dunia fashion di Jawa Timur punya banyak banget budaya, sehingga ini menjadi salah satu inspirasi untuk berkembangnya dunia dan industri fashion. Dan khususnya untuk Malang Fashion Week, langgeng terus, makin besar lagi dan makin panjang. Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa saja, namun juga menerpa publik figur atau kalangan atas. Namun kasus KDRT yang terjadi pada publik figur menjadi perhatian publik hingga berujung kontroversi. Hal ini dikarenakan sang publik figur berani melapor dan membuat gugatan, namun beberapa waktu kemudian mencabut gugatan dan memutuskan untuk berdamai. Kalau kita melihat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang muncul gitu ya, berkaitan dengan misalnya kekerasan dalam rumah tangga, sebetulnya kan memang konsep
keluarga itu kan konsep kerukunan dan kebahagiaan gitu ya. Namun ada hal lain yang mungkin pasti terjadi atau niscaya terjadi di dalam sebuah keluarga, ada situasi-situasi yang tidak diharapkan. Nah, polanya mungkin yang memang perlu dalam konteks kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sudah ada aturan bakunya dalam perundang-undangan, sehingga kemudian mekanisme-mekanisme yang dijalankan oleh pihak-pihak yang kemudian menjadi korban kekerasan memang sebetulnya mungkin sudah benar gitu ya secara perundangan. Hanya kadang-kala mungkin timbul sikap yang kemudian bisa berbalik gitu ya ketika ada kondisi-kondisi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Misalkan ketika sudah melaporkan ternyata ada pihak yang kemudian justru berharap mestinya diselesaikan secara kekeluargaan misalkan gitu ya, dari pihak keluarga atau dari pihak lingkungan atau dari lingkungan keluarganya. Namun hal seperti itu sebetulnya mungkin akan agak berbeda ketika tidak menyangkut dengan public figure gitu ya. Kalau public figure kan tentu banyak sorotan-sorotan yang kemudian muncul sehingga mereka harus hati-hati betul gitu ya dalam hal itu. Dalam hal itu maksud saya kalau memang prosesnya melaporkan tentu dengan alat-alat bukti secara hukum yang jelas. Nah, ketika kemudian ada kondisi-kondisi yang ternyata memang bisa secara hukum diselesaikan secara kekeluargaan, bisa jadi mungkin akan ditarik gitu ya. Kasusnya misalnya kayak Lesti sama Biliar misalkan gitu ya, ditarik untuk kemudian laporannya kemudian dicabut. Nah, memang mekanisme secara hukum boleh gitu. Namun yang harus diantisipasi kan kadang-kadang pihak warga atau kemudian masyarakat itu tidak serta-merta kemudian melihat hal itu hanya pada tingkat bahwa ini sudah selesai secara kekeluargaan. Namun ada sisi yang lain secara hukum yang mestinya tetap diselesaikan meskipun kedua pihak misalkan sudah sepakat. Tetapi kalau saya sependapat bahwa ketika mungkin kedua belah pihak itu sudah sepakat, maka kemudian ya sudah ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya aspek hukumnya memang harus selesai. Tetapi kemudian mungkin itu tadi warga atau masyarakat tidak serta-merta menganggap ini selesai gitu ya. Karena kasusnya sudah mencuat, kemudian kasusnya sudah melebar, jangan-jangan ini hanya gimmick misalkan gitu-gitu atau hal yang ini, tapi saya tidak melihat itu gitu ya. Tapi bahwa ini adalah case yang kemudian terjadi, yang kemudian semestinya memang dalam sikap-sikap yang kemudian lebih dewasa gitu ya, ada pendewasaan oleh baik keluarga itu sendiri maupun masyarakat dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Saya sepakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tetap harus diselesaikan dengan baik, dengan bijak. Jika memang menyangkut dengan aspek hukum, maka kemudian harus tetap mekanisme-mekanisme secara hukum juga diselesaikan. Obat sirup memang menjadi andalan bagi banyak orang tua dan pelayan kesehatan dalam memberikan obat untuk anak. Akan tetapi dengan adanya himbauan pemberhentian sementara obat parasetamol sirup karena sedang ditelusuri berkaitan dengan dugaan menjadi salah satu faktor risiko gagal ginjal akut pada anak, maka orang tua diminta untuk memberikan obat secara hati-hati atau untuk sementara beralih ke obat puyer. Di fasilitas kesehatan, di pelayanan kesehatan ya seperti apotek ya, puskesmas, rumah sakit itu sudah boleh kembali menjual atau melayani yang produk-produk yang dinyatakan aman oleh BPOM tadi, karena ternyata memang masyarakat juga agak kesulitan ya untuk mengalihkan anak-anaknya itu dari yang sirup ke puyer. Itu juga ternyata menimbulkan masalah baru. Ternyata kayaknya banyak juga yang ini ke saya, ini anak saya tidak bisa minum puyer gitu ya. Jadi kalau memang ingin kembali ke sirup, nah ini sudah lihat yang di edarannya BPOM itu sudah ada di media sosialnya BPOM juga sudah diumumkan merek-merek apa saja ya, Mbak. Jadi untuk membeli sendiri itu istilahnya kan swamedikasi ya, terapi swamedikasi, pengobatan sendiri oleh pasien. Nah tadi sudah saya sampaikan kalau memang demamnya itu ya, pusingnya anak mengganggu, kemudian kok tidak ada perbaikan dengan diberikan kompres atau kadang itu diberi ini ya lumuran tradisional herbal ya, bawang merah kok tidak ada. Ini pun demam pada bayi dan anak tidak bisa dianggap sepele ya, karena nanti kok demamnya tinggi itu akan terjadi kejang ya. Itu yang tidak kita harapkan, jangan sampai terjadi kejang, karena pada saat kejang itu kan ada sel saraf yang mengalami kematian. Nah, padahal pada bayi, anak ya, anak yang balita itu adalah masa emas pertumbuhan sel sarafnya. Jadi jangan sampai ada kejang sama sekali akibat demam. Nah, untuk itu
tadi boleh ya untuk pengobatan mandiri itu tadi terapi simptomatis kan ini paracetamol atau ibuprofen itu silahkan untuk membelinya di apotek gitu. Tapi tadi kalau tidak ada perbaikan dalam waktu 2 hari, 3 hari kok tetap demam tinggi, ini harus dicari penyebabnya atau terapi kausatifnya ya, penyebabnya apa, kenapa demamnya tidak reda-reda. Karena kalau hanya kecapean itu juga bisa memicu demam ya. Itu biasanya itu hanya simptomatis. Nanti kalau tidak ada patogen bakteri atau virus itu biasanya bisa membaik dengan istirahat dan minum obat penurun demam. Tapi untuk yang ibuprofen itu dia kan golongan NSAID ya namanya itu bisa memicu perih gitu loh, atau istilahnya gastritis ya, perih di lambung. Jadi kalau untuk yang ibuprofen yang kandungan bahan aktifnya ibuprofen itu minumnya jangan perutnya kosong, jadi setelah makan. Nah kalau paracetamol itu lebih disukai kenapa? Karena dia bukan golongan NSAID sehingga bisa waktu makan kapanpun. Apalagi anak-anak kan biasanya kalau sakit rewel nggak mau makan ya. Nah itu kenapa kok lebih banyak larinya ke paracetamol. Dan mungkin pesan saya ke masyarakat, mohon sekarang lebih proaktif. Kalau membeli obat atau mendapatkan obat ya, karena ada kemasannya itu mohon dilihat bahan aktifnya itu apa gitu ya. Tadi kan saya ada paracetamol, ada ibuprofen, ada aspirin ya, ASA itu. Nah itu dilihat pasti untuk bahan aktif itu akan tercantum di dalam kemasannya. Setelah 16 series broadcast talk UB Radio digelar secara daring, minggu kemarin UB Radio menggelar kelas broadcast talk secara luring di Nutrihub Kota Malang. Broadcast talk merupakan kelas broadcast yang rutin digelar UB Radio dengan menghadirkan praktisi broadcast profesional. Mengangkat materi siaran punchline, UB Radio menghadirkan announcer Hard Rock FM Citra Kirana. Your only lifestyle and entertainment station, Kodiak, beautiful day. Hari yang indah ya Hardrockers, hari Minggu santai, gak ngapa-ngapain, sambil nunggu gajian juga sih, nominal rekening masuk. Bisa kali ya olahraga tipis-tipis, hari yang indah kan? Saya termasuk orang yang cukup konsisten kalau bicara olahraga Hardrockers. Kalau ngomonginnya namanya. Jadi broadcast talk ini sendiri adalah event rutin yang diadakan sama UB Radio. Kebetulan kita udah start dari tahun 2020 dan setelah 16 series kita laksanakan secara online. Ini pertama kalinya kita coba untuk diadakan secara offline gitu. Dan hari ini kita mengundang Mbak Citra Permata, penyiar dari Hard Rock FM Surabaya. Beliau akan menyampaikan mengenai teknik siaran KISS, keep it short and simple. Bagaimana sih cara siaran dengan simple tapi tetap mengena gitu ke teman-teman pendengar. Dan supaya para peserta yang datang hari ini termasuk diantaranya teman-teman dari UKM Radio Kampus di Kota Malang, kemudian ada juga teman-teman dari SMA yang mempunyai ekskul broadcasting dan juga pemenang challenge dari broadcast talk ini sendiri, supaya bisa mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti ke depannya untuk siaran mereka. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.